Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Coding. Kita akan membahas tentang rigging ya. Apa itu rigging di dalam Blender? Kalau secara konsep, rigging ini sebenarnya menambahkan tulang belulang, kerangka terhadap model 3 dimensi. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengontrol dengan mudah model yang kita punya. Ya, mengontrolnya ini tentunya dengan bantuan kerangka atau tulang, atau istilah yang digunakan di Blender itu namanya adalah armatur dan bound. Oke. Kita mulai dengan halaman baru ya. Halaman baru seperti ini. Ini kita hilangkan aja. Lalu cara menambahkannya, Shift A, pilih. Anda bisa langsung ke sini, armatur. Nah, di sini armaturnya sudah ada satu bound. Kalau dicek di bawah sini, ini adalah atribut dari armatur ya, ketika pertama kali bikin. Tapi kalau sudah Anda kliknya udah keluar, terus klik lagi, nanti hilang dia. Lalu geser ke sini. Ke bagian ini kita bisa lihat ada armatur juga. Kemudian di dalamnya itu mengandung, di dalam armatur ada armatur, lalu ada bone. Bone-nya sebagai child dari armaturnya. Jadi tadi ya, saya ulangi, armatur ini mengandung komponennya, ada armatur itu sendiri, lalu tulangnya, dan pause. Pause ini adalah data untuk animasinya, animasi datanya ya. Nah, pause ini bisa dilihat kalau kita pindah ke pause mode seperti ini. Nah, ini pause mode itu dari sini ambilnya. Oke, kita balik ke object mode. Di Blender, selain kita bisa mengatur ya, jadi satu armatur ini biasanya kita buat untuk satu model 3 dimensi. Jadi seandainya modelnya itu lebih dari 2, maka armaturnya juga harus ada 2. Nah, ini misalnya kita sudah punya objek ya, kita misalnya punya objek, maka apa yang harus kita lakukan dengan armatur ini ya, kita harus masuk ke dalam edit mode dulu. Edit mode, dimana nanti dalam edit mode itu kita bisa melakukan duplikasi. Misalnya Shift D, ini kita duplikasi ke sana, lalu Shift D ini ke sana. Kemudian ini misalnya kita geser ya, grab, kita geser ke sini, grab X, grab X. Nah, di sini. Kemudian kita bikin satu bone baru ya, Shift A. Nah, ini bone-nya baru. Kita juga bisa melakukan extrude ya. Ini bisa extrude. Nah, nanti bisa nambah seperti ini. Atau kalau kita pilih yang ini, lalu kita tekan klik kanan, lalu subdivide, maka jadinya seperti ini. Nah, subdivide bisa seperti itu, gitu ya. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengaturan ini ya, parent-nya ya. Ini misalnya ini, kita mau ini menjadi child dari ini, bone yang ini. Berarti kita klik yang ini dulu, lalu klik Shift, tekan yang ini, Ctrl P, tekan Ctrl P, lalu keep offset supaya jaraknya sama, selalu sama. Atau misalnya ini kita duplikat ya, yang ini kita duplikat, Shift D. Nah, gini kan, Y. Kemudian ini kita parent lagi ke sini, kemudian Ctrl P ya, connected. Nah, maka nanti jadinya seperti kita bikin yang hasil extrude yang di sini tadi. Ini extrude sini. Maka ini akan menjadi anggotanya, tulang yang ini, dan sifatnya itu nyambung ya. Kalau ini anggota dari bone ini tapi tidak terhubung, cuman jaraknya aja diatur selalu sama. Kita balik lagi melihat struktur bone ya. Tadi kan bone seperti ini ya. Kalau kita masuk ke dalam edit mode, maka bone itu sebenarnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ini kepalanya.
kepala, atau istilah lain itu head atau root namanya ya, dasarnya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah buntut, ujung, atau istilah lainnya itu tip, TIP, atau tail atau buntutnya. Kemudian yang bagian yang tengah ini itu badannya, badan dari bone-nya, tulang dari bone. Jadi kalau kita mau milih sebuah tulang mau kita pindahkan, maka yang dipilih itu badannya. Kalau Anda pilih ininya nanti dipilih headnya, maka nanti dia akan muter-muter gini. Atau dipilih tipnya, dia akan muter berdasarkan pusatnya. Tapi kalau mau memindahkan objeknya, pilih badannya, lalu kita lakukan manipulasi. Kalau kita lihat di ini item transform dari tulang ini, kita bisa lihat di situ ada head, ada tail. Ya, tadi kan saya main-main, misalnya headnya saya puter ya, puter-puter gitu. Maka yang muter itu sebenarnya di bagian headnya ya. Nih bagian head di sini, ini muter semua, X, Y, Z-nya muter. Tapi seandainya ini yang jadi nih saya putar ya, maka tailnya kan nggak berubah, headnya yang berubah. Tapi ketika tailnya ini saya gerakkan, grab ini, biasanya maka tailnya ini yang akan berubah. Nah, efeknya kalau kita melakukan manipulasi pada headnya, itu biasanya untuk pivot ya, pivot dari objek. Sedangkan kalau tail itu biasanya untuk arah dari objeknya itu mau arahnya kemana. Kita coba edit ya, ini masih di edit mode. Kita edit, ini kita geser, grab X sini, lalu kita kita rotate gitu, tailnya kita ubah supaya, kemudian kita bikin lagi shift A. Nah ini kalau kita beralih ke masih di edit mode, sorry ya, masih di edit mode, maka masing-masing bone ini punya transform sendiri-sendiri. Tulang yang miring ini head tailnya punya sendiri ya, nilainya beda-beda. Yang ini juga nilainya default, saya nggak ubah sama sekali. Lalu kalau kita pindah ke pose mode, maka ketika kita memilih tulang ini, yang terjadi adalah kalau saya milih objek ini lalu berpindah ke sini, transformnya udah nggak berubah. Kemudian perhatikan juga transform yang terjadi di dalam pose mode itu udah tidak seperti ketika edit mode, dimana head sama tailnya bisa ketahuan punya atribut sendiri-sendiri. Tapi di sini transformnya cuma location, rotation, sama skala. Itu ya yang terjadi. Kemudian seandainya kita bergeser ke atribut, mana sih atributnya? Ini atribut ini, maka lalu kita lakukan perubahan di sini ya. Kita misalnya grab. Nah, kita bisa ubah masing-masing objeknya di pose mode secara individual, bebas gitu, tanpa terpengaruh satu sama lain, karena antar bone-nya ini tidak terikat child parent, hubungan child parent-nya. Jadi ini tidak menjadi parent ini atau sebaliknya, jadi tidak terhubung satu sama lain. Kalau ini saya ubah ya nggak ngefek gitu. Ini sudah saya, kalau di rotate juga gitu ya, ketika kita rotate, maka kalau kita rotate, maka perputaran dari setiap tulang itu akan mengikuti pivotnya, headnya ada di mana, itulah yang jadi pusatnya, tidak mengikuti tailnya, beda ya. Ini juga gitu. Ini kalau kita rotate, nah ini seperti ini. Kalau ini posisinya seperti ini. Kalau kita rest position, maka yang terjadi dia akan kembali pada posisi dari tulang-tulangnya ketika pertama kali dibikin. Atau kalau position, nah seperti ini. Lalu perhatikan juga ini titik pusat dari objeknya. Nah, objeknya, karena armatur ini kan berada dalam satu kesatuan ya, walaupun tidak terhubung satu sama lain, tapi pusat mereka itu ada di titik yang warna orange ini.
Nah, ada di titik orange ini. Itu pusatnya dari objek ini. Sehingga kalau kita lakukan manipulasi, ini kalau kita tampilkan ini ya. Transform. Kalau global itu dia akan mengikuti transformasi global. Kalau kita tampilkan ini, dia akan mengikuti gizmo yang di sini, yang global ini. Tapi kalau kita ganti lokal, nah dia akan mengikuti arah dari si tulang ini. Tulangnya kemana? Kalau kita pilih sini, nah dia mengikuti arah ke sana. Nah, oke. Yang warna hijau itu Y, yang warna biru Z, yang warna merah X. Oke, kita balik lagi ke global. Ya, kalau global berarti secara umum untuk orientasi transformasi dari kita juga bisa melakukan tadi kan posenya udah di bolak-balik, dipindah-pindah gitu ya. Kita bisa melakukan reset pose dengan menekan Alt. Kalau rotasi berarti Alt R. Ini rotasinya balik. Ya, lalu kalau posisi berarti Alt G, posisinya balik. Ini kita seandainya ini saya skala juga ya. Nah gitu, maka nanti mengembalikan ini rotasinya kita Alt R untuk balik rotasinya, atau Alt G untuk balik posisi, Alt S untuk reset skalanya. Gitu. Kemudian perlu diperhatikan ya. Kita balik ke edit mode di sini. Misalnya kita tambahkan satu tulang, kita duplikat aja, Shift D, kita geser ke X gitu ya. Udah. Kemudian balik ke objek, kita lihat di sini ada di viewport display. Viewport displaynya itu kita beri aksis. Nah, beri aksis. Nanti dengan aksis seperti ini, itu sebenarnya penting sekali bagi kita untuk melakukan manipulasi tulang-tulangnya. Walaupun setting di transfer orientasi transformasinya itu global, masing-masing tulang itu akan punya aksis yang membantu kita untuk mengetahui orientasi dari setiap tulangnya. Seandainya ini di edit mode, ini kita miringin ya, X, ini kita ginikan. Nah gitu, maka kita dari sini kita bisa lihat bagaimana setiap tulang itu akan punya orientasi atau arah yang berbeda-beda, di mana setiap tulang itu arahnya itu ditentukan pada sumbu Y yang secara lokal dari setiap tulangnya. Ini ya. Nah ini penting sekali. Hal ini juga berlaku kalau kita masuk ke mode pause ya, mode pause seperti ini, pause mode, maka Anda bisa perhatikan masing-masing tulang ini akan punya arah yang berbeda-beda ya. Udah, sekarang kita masuk ke edit mode, kita reset dulu semuanya, Ctrl R, Alt R, Alt R, rotasinya kita reset semuanya. Dua tulang ini saya hapus ya. Saya hapus, ini saya duplikat. Shift D, X. Lalu Shift D. Oke. Shift D. Nah, Anda perhatikan masing-masingnya ini kalau di edit mode ya, di edit mode. Mereka punya orientasi yang sama. Kemudian perhatikan, di sini ada atribut namanya roll. Roll itu kalau kita pilih itu roll itu seperti berguling gitu ya. Bergulingnya objek ini atau rotasi mengikuti sumbu Y. Nah kalau kita roll di sini misalnya saya puter ya, ini kita pilih lalu kita geser gitu ya. Nah ini kan, nah ini lo muter begini. Nah ini roll namanya. Nah rollnya gitu. Nah ini kita setting misalnya 45 derajat. Yang ini biar, ini tetap, yang ini kita ganti. Oh sorry, ini 90 harusnya, biar kelihatan 90.
Yang ini negatif 90. Rollnya negatif 90. Nah, maka nanti masing-masing tulang ketika di edit mode atau di pause mode, mereka akan punya orientasi yang berbeda-beda untuk sumbu X sama Z-nya. Yang ini begini, yang ini seperti ini. Ya. Tapi ini saya pindah lokal. Masing-masing ini akan punya sudut rotasi yang berbeda-beda ya. Misalnya, ini saya rotasi ya. Di mode pause, untuk tulang yang sebelah kiri kita rotasi, ini yang rotasi ini. Rotasinya sumbu Z. Z-nya misalnya 45. Nah, dia kan ke sana. 45-nya. Lalu yang ini kita set 45 juga. Oh, ini salah. Harusnya begini. Yang ini aja. X, Y, Z. Ini ganti 45. Nah, kalau 45 jadinya begitu. Yang ini. Kemudian yang ini 45 misalnya. Ini juga X, Y, Z Euler. Salah. X, Y, Z Euler. Maka ini 45. Nah, jadinya beda arah ya, beda ketika kita rotasi mengikuti sumbu Z, maka masing-masing tulang yang sudah dilakukan roll tadi akan punya orientasi yang berbeda ketika kita rotasi dengan nilai yang sama padahal, karena tadi sudah terjadi roll gitu ya. Lalu untuk mengembalikan ini kita bisa balik ke, kalau kita di edit mode kan balik ke posisi awal ya. Kalau kita mau ke pause mode atau kita bisa balikin ini Ctrl R, Alt R. Nah, ini Alt R juga, Alt R. Udah, kalau di edit mode kita bisa balikin misalnya ini 1 2, kita pilih. Kalau kita kembali ke edit mode, ini kan tadi rollnya udah berbeda-beda ya. Ini rollnya begini, yang ini begini, ini default. Maka kita bisa melakukan mereset roll untuk semua objek supaya balik ke supaya mengikuti ke bone yang terakhir kita pilih. Kita bisa lakukan ini. Ini kan default, nggak terjadi roll sama sekali ya. Ini yang mau kita ubah, dua ini. Berarti kita pilih satu, tekan shift, pilih yang ini, lalu pilih tulang sebagai referensinya. Kita pilih terakhir, lalu tekan shift N. Nah, maka nanti akan keluar recalculate roll. Recalculate roll, pilih yang active bones. Nah, maka nanti semua tulang itu akan kembali ke rotasi yang pada tulang yang kita pilih terakhir tadi. Oke, itu untuk awal dari tentang armatur ya, dasar armatur. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di video berikutnya masih tentang rigging. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.